Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afria Sabella, BP 19285, akan menjelaskan materi tentang hakikat pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan gabungan dari dua kata, yaitu pengelolaan dan kelas. Pengelolaan sendiri dalam bahasa Inggris berarti manajemen. Jadi, pengelolaan itu sendiri atau manajemen berarti suatu kegiatan yang meliputi perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, pengkoordinasian, penilaian, dan pengawasan. Sedangkan definisi kelas yaitu didaktik terkandung suatu pengertian umum mengenal kelas, yaitu sekelompok siswa yang pada waktu yang sama menerima pembelajaran yang sama dari guru yang sama. Jadi, pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya manakala terjadi hal-hal yang dapat mengganggu suasana pembelajaran di kelas, yaitu menurut Sanjaya tahun 2009 halaman 4. Hakikat pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu pengelolaan kelas. Maksudnya yaitu sebuah tindakan pembelajaran yang ditunjukkan untuk mendorong munculnya sikap atau tingkah laku yang diharapkan, memelihara dan menciptakan kelas yang efektif dan produktif, dan juga memelihara dan menciptakan sikap yang baik dan positif. Yang kedua yaitu tujuan pengelolaan kelas. Tujuan pengelolaan kelas yaitu cara untuk memelihara dan menciptakan ruang yang kondusif dan efektif, sehingga dengan hal tersebut akan bisa mencapai tujuan dari pengelolaan kelas tersebut. Yang ketiga yaitu pengelolaan dalam proses pembelajaran. Maksudnya yaitu di mana bagian terpenting dalam proses pembelajaran yaitu dengan pengelolaan kelas yang efektif akan menjadi prasyarat terciptanya pengelolaan kelas yang efektif pula. Selanjutnya yaitu tujuan pengelolaan kelas. Tujuan pengelolaan kelas yaitu sebagai penyediaan fasilitas yang bermacam-macam dalam kegiatan siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Menurut Sudirman tahun 1991. Sehingga dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan tujuannya pengelolaan kelas sebagai fasilitas kegiatan yang dilakukan siswanya tersebut dalam kelas, sehingga hal tersebut akan menciptakan tujuan dari pembelajaran yang lingkungan yang aman dan serius oleh anak dalam kelas tersebut. Yang kedua, tujuan pengelolaan kelas menurut Ari Kunto tahun 1988 halaman 68 mengemukakan bahwa tujuan dari pengelolaan kelas yaitu agar setiap anak di kelas dapat bekerja tertib sehingga segera terciptanya pengajaran yang efektif dan efisien. Sehingga dapat disimpulkan dari pernyataan tersebut bahwa di mana tujuan pengelolaan kelas bertujuan untuk agar siswa di kelas bekerja dan belajar lebih aman dan tertib, sehingga dengan pengelolaan kelas yang aman dan tertib akan menciptakan tujuan pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya yaitu pendekatan dalam pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu pendekatan kekuasaan. Pendekatan kekuasaan maksudnya yaitu di mana guru harus menciptakan dan benar-benar mempertahankan situasi kedisiplinan di dalam kelas tersebut. Kedisiplinan itu merupakan sebuah tuntutan terhadap siswanya agar menaatinya, dan juga di dalam kelas ada kekuasaan dan norma yang mengikat untuk ditaati di dalam kelas. Yang kedua yaitu pendekatan ancaman. Pendekatan ancaman di sini maksudnya yaitu di mana sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku peserta didik dilakukan dengan cara memberikan ancaman, misalnya melarang, ejekan, sindiran, dan juga memaksa. Yang ketiga yaitu pendekatan kebebasan. Maksudnya yaitu di mana suatu proses untuk membantu peserta didik agar merasa bebas untuk mengerjakan sesuatu kapan dan di mana saja. Yang keempat yaitu pendekatan resep, yaitu maksudnya
dilakukan dengan memberi suatu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh guru dalam mereaksi semua masalah atau situasi yang terjadi di kelas. Yang kelima yaitu pendekatan pengajaran. Maksudnya yaitu di mana pendekatan yang dilaksanakan dan direncanakan yang akan mencegah timbulnya tingkah laku dari siswa itu sendiri. Yang keenam yaitu pendekatan perubahan tingkah laku. Maksudnya yaitu di mana seseorang guru mengetahui sikap dan siswanya dari kurang baik menjadi lebih baik. Yang ketujuh, pendekatan suasana, emosional, dan perubahan sosial. Yaitu maksudnya di mana di dalam kelas sebagai kelompok individu cenderung pada pandangan psikologi, klinis, dan konseling. Yang kedelapan yaitu pendekatan kerja kelompok. Yaitu guru menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswanya berkelompok secara produktif. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam pengelolaan kelas, yaitu yang pertama ada hangat dan antusias. Maksudnya di mana seorang guru dalam proses belajar mengajar yang memiliki sikap yang hangat dan akrab akan selalu menunjukkan antusiasnya terhadap tugas atau aktivitas, sehingga dengan sikap tersebut seorang guru akan mampu menciptakan pengelolaan yang kondusif. Yang kedua yaitu tantangan. Maksudnya di mana diberikannya oleh guru kepada siswa yang menantang akan meningkatkan gairah peserta didiknya sehingga akan mengurangi kemungkinan munculnya perilaku yang menyimpang. Yang ketiga yaitu bervariasi. Maksudnya yaitu di mana misalnya dalam penggunaan media, gaya belajar yang dilakukan oleh guru. Sehingga dengan adanya variasi-variasi yang dilakukan oleh guru akan membuat anak itu senang dalam belajar. Yang keempat yaitu keluasan. Maksudnya di mana seorang guru dalam mengubah strategi mengajarnya dan juga dapat mencegah munculnya gangguan anak didik serta menciptakan iklim belajar mengajar yang mengajar. Seperti adanya keributan siswa, tidak ada perhatian. Selanjutnya yaitu prosedur yang digunakan dalam pengelolaan kelas. Prosedur dalam pengelolaan kelas ada 5, di mana yang pertama yaitu pemahaman terhadap arti. Maksudnya yaitu mengetahui tentang arti tujuan dari pengelolaan kelas itu sendiri. Yang kedua, pemahaman terhadap hakikat yang dihadapinya. Yang ketiga yaitu pemahaman terhadap penyimpangan yang dihadapinya. Yang keempat yaitu pemahaman terhadap pendekatan. Dan yang kelima yaitu pemahaman terhadap pengetahuan. Mungkin itulah penjelasan dari saya. Kalau ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.